Ada temen datang bawa bensin. Terus dinyalain, nyamber ke kaleng, terus ditendang kena aku. Pulang itu dia nangis enggak, teriak, ibu panas, perih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang aku lagi di Bekasi dan aku dapat info dari salah satu followers. Aduh, ini kasihan banget, memprihatinkan. Ada anak umur 9 tahun, dia pulang haji, terus temennya itu main bensin, terus finally dikasih sama si korban ini, namanya Zaki. Dipegang bensinnya, terus disamber pakai korek sampai akhirnya si Zaki ini kebakar. Bahkan luka bakarnya hampir 90%. Apa ya, kok aku juga nggak tahu anak 9 tahun ngapain megang-megang bensin dan korek. Nggak tahu tujuannya apa, main apa, aku juga nggak ngerti. Tapi yang aku sangat disayangkannya kurangnya perhatian dari orang tua ya dalam kasus ini. Terus kalau udah seperti ini kan kasihan korbannya sekarang sampai detik ini masih melakukan pengobatan karena lukanya basah banget. Terus bahkan kalau setiap malam nggak bisa tidur dikarenakan lukanya masih sering sakit. Kebayangkan dibakar pakai bensin dan menyambar ke seluruh badannya. Oke, kita lihat kondisinya. Bismillah, kita lakukan yang terbaik hari ini ya, dan menjadi pelajaran juga untuk kita semua lebih berhati-hati, khususnya ibu-ibu yang punya anak. Ikutin terus. Yang mana? Oh ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Novi. Iya. Monggo. Iya, terima kasih. Halo. Nah, ini Zaki ya namanya ya? Iya. Zaki udah nggak sekolah ya berarti ya? Iya. Udah berapa lama nggak sekolah? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Udah lama ya? Sakit gak? Masih sakit gak? Enggak. Biasanya kalau sakit apanya? Yang ini? Oh, yang di perban ya? Kenapa kata dokter? Masih luka, masih basah. Apa? Masih basah. Masih basah lukanya? Oh, masih basah. Terus kalau misalnya diganti perban suka sakit gak? Suka. Masih suka berdarah ya? Iya. Waktu itu Zaki kenapa bisa sampai kayak gini? Kena bensin. Kena bensin. Iya, gimana ceritanya? Aku lagi main di lapangan. Ada temen datang bawa bensin. Terus dinyalain, nyamber ke kaleng, terus ditendang kena aku.
dia bawa bensin kenapa? Nggak tahu. Terus kesambar sama Zaki. Oke. Nah, oke Ibu, ini sedikit cerita. Jadi lukanya ini berapa persen, Bu? 67. 67%. Iya, 67%. Jadi Zaki sekarang udah nggak sekolah, Bu? Alhamdulillah mulai semester 2 ini udah kan mulai pada kering, Mbak. Jadi udah bisa mulai sekolah, Udah tapi mulai dari sekolah. di rumah. Oh, dari Kemarin juga PTS di rumah, ditemenin gurunya. Oh, teman gurunya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah pada guru-gurunya juga pada ini, Udah baik ya. pada ngertiin. Nah, oke Bu, boleh sedikit cerita waktu itu kronologisnya seperti apa ya Bu ya? Kalau kata Mas Zaki, tanggal 28 Agustus Mbak, malam minggu dia pamitnya habis ngaji, habis sholat pulang, main ya ke lapangan karena waktu itu sekolah kalau malam minggu memang boleh main di lapangan. Biasanya dia main tuh sama teman-temannya, nggak pernah main yang aneh-aneh. Biasa bulu tangkis, sepak bola itu kadang tadinya berlima itu cuma ngobrol aja di panggung kan ada gitu panggung. Iya, panggung anak-anak ya. Terus ada temennya yang itu dari gang 3 itu bawa bensin di kaleng segini, dinyalain di tengah lapangan itu, katanya sebelum dinyalain dituang sedikit, terus dituang kemana? Dituang di lapangan itu sedikit, yang dari kaleng dinyalain pakai korek kan dia nyala kan. Nah yang di kaleng tadi nyamber, Kaget ya? kaget dia, panik, temennya bingung sama dia ditendang, dia pas lagi berdiri kena. Kenanya ke dia semua dari bawah ke atas begitu. Jadi yang paling parah bawah karena lengket di celana. Astagfirullahaladzim. Itu enggak langsung ditolong orang? Tadi gimana Agak tadinya? lamaan. Biasanya lapangan itu rame Mbak. Itu memang pas ada yang siangnya meninggal, jadi malam bapak-bapak pada tahlil. Itu benar-benar kecolongan semua. Nah itu ada yang teriak, Zaki katanya, anakmu di lapangan. Dia pulang itu nangis, itu udah nggak pakai celana, nggak pakai baju, cuman pakai celana dalam, udah sobek-sobek. Itu udah disiram katanya sama yang depan lapangan pakai selang. Dia udah sempat masuk ke got karena temennya itu bilang mungkin namanya anak-anak ya, api sama air. Dia masuk ke got nggak ada air, adanya lumpur, hitam semua Mbak. Siram pakai itu sama tangga yang depan lapangan pakai selang. Pulang itu dia nangis enggak, teriak, ibu panas, perih. Oh enggak nangis sama sekali? Enggak, itu masih belum. Tapi pulang. yang pas pertama itu nangis sebentar. Nangisnya di lapangan saya nggak tahu. Pulang itu sempat mau ke kamar mandi, mau ngapain, panas. Ayah pikirnya mau disiram lagi, jangan. Diambilin sarung, naik motor ke klinik depan. Klinik depan, ibu ini agak banyak kan, coba ke klinik yang lebih gede, ke Mahadina. Mahadina bilang, ibu ini lukanya udah parah banget, sekarang cari yang terdekat yang ada ICU-nya itu cuman di Medland, itu ada Hermina. Di situ dia masih lari Mbak, dia itu nggak hilang sadar, sehat, lari kan nyampe masuk ICU baru ditangani di situ. Itu saya ngeliat baru jelas, Masya Allah udah segitu. Mulai melepuh kan, terus yang melepuh tadi disuntik itu diambil cairannya. Gitu. Terus dia bilang, Zaki kalau sakit nangis, teriak biar ibu tahu maksudnya. Kata dia, apa? Nah aku nggak nangis Bu, kalau aku nangis nanti kasihan ibu katanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu perawatnya sampai ya Allah katanya, saya yang nangis itu. Terus hari Minggu paginya pertolongan pertama, operasi, dikulitin bersih, itu yang kena semua karena pertolongan pertama. Terus mungkin di Hermina itu rumah sakit baru, belum ada tindak lanjut yang luka bakar kesananya. Memang spesialisnya ada, cuman untuk kesananya belum ini. Akhirnya dirujuk yang pertama kali ngasih jawaban Fatmawati, dikasih waktu 4 jam. Di sana ada spesialisnya, ada ruangan khusus ICU yang anak-anak luka bakar. Tindak lanjut kesananya jangka panjangnya ada. Dan kesana hari Rabu itu malam Minggu di Hermina sampai hari Rabu sore Fatmawati. Sampai
keluar rumah sakit tanggal 23 Oktober keluar, 2 minggu di rumah masuk lagi tanam kulit yang bagian bokong. Jadi yang paling parah ini apa Bu kata dokter? Yang paling parah yang ini katanya sudah hampir 3 lapis yang kena. Oh 3 lapis, berarti udah lama Bu. Maksudnya kebakarnya itu dalam hitungan lama, bukan langsung kebakar langsung disemprot gitu? Mungkin ada sekitar 5-10 menitan. Ya Allah ya Rabbi. Saya nggak ngerti kan di rumah saya lagi sama ini. Memang bisa kayak kataku, kamu main apa Le? Biasanya memang nggak pernah main begitu. Aku tuh nggak ngapa-ngapain Ibu, cuman itu ada yang temen bawa itu, cuman lihat. Ya Allah. Jadi kenapa makanya lukanya lama, pengeringannya karena udah 3 lapis ya Bu ya? Ini sudah 3 lapis. Kalau yang ini udah. Jadi Ini kena apa aja Bu? Kena organ vitalnya juga? intinya sampai disunat karena memang sudah kena, dokter nggak mengambil resiko kan. Akhirnya sunat sekalian. Karena waktu itu kateter yang keluar darah, bukan kencing, darah. Oh. Darah, berapa hari itu darah. Terus pas pindah Fatmawati, besoknya tindakan operasi kan, semua operasi disunat sekalian. Jadi ini semuanya ya Bu ya? Berarti yang paling parah yang ini? Iya. Yang paling parah yang masih basah ini? Ini sebenarnya masih, ini tadinya segini Mbak, di perban sampai sini. Sampai sini dibuka sedikit, disalepin. Nah itu kalau setiap hari Rabu ke Fatmawati, perbannya dibukanya nambah, jadi yang ini ditambah lagi biar nanti lama-lama habis biar disalepin. Kalau mau dibuka semua dianya nggak kuat katanya. Buat geraknya kan nempel-nempel susah, itu sakit katanya. Kemarin ini ada fotonya ayahnya motor. Kenapa sih bisa? Kamu kenapa nggak mau bikin ibu sedih? Apa kasihan. Kasihan. Masih begini. Oh ya Allah. Iya. Oh masih ini banget ya Bu ya, masih merah, merah daging. Iya. Daging. Oh. Iya. Dokter pengennya ngeping, kalau ngeping begini dia Udah kering kan? Oke. Jadi posisinya ini udah berapa lama Bu? Udah 7 bulan. 7 bulan ya kurang lebih ya. Dan gatel ya sayang ya. Jadi yang kering-kering itu pasti gatel banget ya. Berarti hebat banget ya Bu, dalam keadaan kayak gitu dia nggak nangis sama sekali. Masih bisa menceritakan. Rasanya udah nggak tahu Mbak. Gimana perasaan Ibu pada saat pulang terus kondisi kayak gitu dan Kayak lebih mimpi Mbak. kayak mimpi. Iya. Soalnya berangkatnya sehat. Saya mikirnya nggak jauh gini, nggak. Saya bawa ke ICU itu saya bawa pulang lagi. Tapi nyampe sana nggak taunya begitu. Pikir saya, oh seminggu. Kata dokter, oh nggak tahu Bu. Pikir saya seminggu lagi, nggak tahu sampai berbulan-bulan begini. Udah 7 bulan ya Bu ya. Gak apa-apa, mamanya nggak nangis ya. Mamanya cerita aja. Jadi yang dirasa apa sayang sekarang? Ini sampai ketarik ya Bu ya? Iya. Kan kalau jadi kesiramnya itu gimana ceritanya? Kan kamu ditendang tuh bensinnya, terus nyamber kemana langsung? Ke dari bawah dulu. Ke celana kamu tuh nempel, terus langsung nyamber ke atas. Kan ditendang di sini kan airnya ya bensinnya dari sini. Gitu. Oh, Ini rambutnya tuh kena bakar juga separuh. gitu Bu. Digundulin sekalian sama dokternya. Oh. Nah terus gimana Bu, orangnya tanggung jawab? Kalau saya bilang enggak tanggung jawab enggak. Yang di Hermina kan memang nggak pakai BPJS di situ, belum ada waktu itu tim sempat ini pakai Ngurus. BPJS. Bukan dia belum ada kerjasama sama BPJS. Oh iya. Makanya mandiri. Kalau mandiri dia alhamdulillah ini sih maksudnya Bertanggung jawab. tanggung jawab. Semuanya Bu.
soalnya ada temennya dia itu tuh ikut main juga, ikut ngeliat sebenarnya, tapi bapaknya orang tuanya malah baik banget sekarang sama bapak. Oh ya Allah. Benar-benar Masya Allah, orangnya itu kesini nanyain, empatinya gitu. Saya bilang ada, kalau yang itu malah saya bilang itu, saya itu nggak minta apa-apa loh, nggak minta nominal harus ngasih segini, enggak loh. Dia ngasih sebulan 200 tak terima mbak. Ibaratnya ya udahlah, ibaratnya udah jalannya begini kataku. Tapi orangnya kalau nggak dibilang, saya itu cuma pengen ini loh, tanyain kabarnya. Iya, tanggung jawabnya ya tanyain Bu ya. kabarnya gimana, terus main kesini ngeliat kataku. Kalau nggak begitu dia enggak. Oh, padahal ini kan kesalahan anaknya ya, yang jelas-jelas aduh kan pengen berindih. Maksudnya yang jelas-jelas kesalahan anaknya yang orang tuanya juga teledor ya Bu. Masa bisa anaknya yang bawa bensin? Anak umur berapa Bu? Sepantar dia? Mungkin sekitar 10 tahun. Nah, anak 10 tahun bawa bensin tuh ngapain kan? No make sense gitu loh Bu. Kan udah tahu bensin atau minyak tanah itu kan suatu yang berbahaya gitu loh maksudnya. Apalagi kok dia bawa korek juga Bu gitu. Aku gemesnya itu. Kalau orang tuanya itu usahanya itu lomba batu nisan. Memang berhubungan dengan tindak sama bensin. Gitu. Ya tapi kan anaknya kalau kita wanti-wanti kalau memang bahaya buat anak jangan sampai kejangkau. Iya gitu, iya itu betul. Ya kesini pun lewat cuma di depan itu nggak pernah masuk. Terus nanya gimana juga nggak mungkin, saking takutnya, saking gimana gitu tuh dia tuh udah Jaki nih buat Jaki, saya bawain ini buat Jaki, udah langsung pulang. Itu pun ngasih 200.000 doang. Sebulan itu dia, kalau saya minta buat ini maksudnya obat jalan apa dia bilang waktu itu keberatan. Saya cuma bisa ngasih 200.000. Ya udah, karena udah daripada ribut, daripada udah namanya anak saya. Ada tak cari, nggak ada tak cariin, ada yang tak pakai apa aja gitu istilahnya, begitu namanya buat anak. Tetap namanya anak pasti dibela-belain ya Bu. Mau sesusah apapun keadaan kita. Sampai istilahnya utang udah segunung kan namanya biar cepet sembuh dulu lah, misalnya nanti gitu kan istilahnya begitu. Di sini juga dari yang dia operasi kedua pulang ke sini sekali nggak langsung di WA juga nanyain enggak. Bu, jadi berapa Bu yang udah habis untuk pengobatan dari awal sampai terakhir? Apalagi kan kalau ini kan bolak-balik ke rumah sakit itu pasti lah Bu. Kalau pastinya berapa mah? Udah nggak kehitung ya Bu? Saya nggak ini Mbak. Kalau waktu di rumah sakit kan memang BPJS. Cuman makan, minum, keperluan kan bukan BPJS Mbak sendiri. Tapi ini perban juga kan kita beli sendiri semuanya iya. Waktu itu kita butuh Spratul, di dalamnya itu jaring. Spratul itu selembarnya itu 15.000. Saya butuh sekali pakai itu 20 pack. Terus kasa yang putih itu per packnya itu hampir 20.000, saya butuhnya 12 pack. Underpadnya ini itu isi 10 seminggu berapa kali gitu. 35.000 satu boxnya itu isi 10. Terus yang kasa elastisnya itu satu gulungnya 35.000, kita butuh 4 kadang 5. Terus salepnya itu lumayan 390.000, itu 40 gram atau mili ya. Itu seminggu berapa kali, belum yang lain-lainnya. Belum ambulannya. Ini alhamdulillah Mbak ketemu ambulan itu relawan juga. Jadi dari Serpong ke sini setiap hari Rebu ngambil Mas Jaki, dianterin Fatmawati, ditungguin, dianterin pulang lagi. Alhamdulillah. Ketemunya orang-orang yang Masya Allah baik semuanya Bu. Bener-bener dimudahin. Lagi begini dikasih mudah. Terus Pak D-nya itu nggak pernah nari berapa-berapa itu nggak Mbak. Seininya saya ngasih itu nggak buat ganti bensin sama tol itu kurang Mbak. Tapi Pak D itu Masya Allah kesini kasih berapa aja tetap kesini. Masya Allah kayak bener-bener banget. Pak D yang ganti nanti yang menuhin semuanya
Allah kata iya. Ketemunya Masya Allah butuh darah, belum tentu kan orang bisa ya mbak. Ketemu lagi donatur relawan darah, setiap dia butuh darah itu pasti ada. Kayak benar-benar dimudahin. Ayahnya kerja, kadang kerja kadang enggak. Ayahnya kerja apa Bu? Tadinya sebelum ada corona itu kan di Excel, ada corona pas lagi parah-parahnya COVID itu semua di PHK mbak masal. Habis itu ayahnya kerja, ya apa aja yang penting halal. Kadang buruh muli, kadang servisan, kadang apa aja lah istilahnya, buat ini buat apa makan. Kita mikirnya bukan buat kesehatan, orang kita tadinya sehat-sehat nggak mikir sampai segini kan. Sekarang jadinya ya begini, kerja apa aja udah. Ada yang nyuruh jadi kuli bangunan, ayo enggak semuanya, yang penting bisa buat dia gitu. Kadang nggak mikirin beras ada apa enggak mikirinnya saldo. Iya bener mbak, kadang mikir yang penting ada saldo dulu ada, nanti beras gampang lah. Lagi diuji ya Bu ya sama Allah ya. Jadi uji, dikasih nikmat, dikasih ya. Berarti Ibu orang hebat, Ibu orang yang dipilih sama Allah untuk cobaan ini semua ya. Insya Allah Allah akan angkat derajat Ibu lebih dari ini. Jadi ini aku dapat infonya juga udah dari bulan kemarin, tapi kan dikarenakan kita harus keluar kota dan lain-lain, terus makanya tadi saya berangkat saya baru inget, oh iya ini kan ada anak yang waktu itu kebakar bensin gitu, terus makanya kita langsung putar ke sini gitu, mau lihat kondisinya seperti apa. Nah Ibu, ini kita izin open donasi untuk Ade Zaki. Jadi nanti 100% ya Bu, ya seperti yang sudah kalau Ibu nonton konten kita akan serahkan Bu. Jadi kita nggak ada potongan untuk transportasi, potong ini enggak. Jadi kita benar-benar 100% memberikan haknya Ade Zaki gitu ya Bu. Ini kan Ade Zaki jujur masih panjang banget kebutuhannya, dari segi pengobatan, dari segi pendidikannya juga kan, ini mereka yang tertinggal gitu. Jadi insya Allah sedikit meringankan beban Ade Zaki dan keluarga. Ya, Ade Zaki ya. Bilang apa Lek? Makasih. Sama-sama. Makasih ya Mbak ya. Iya, Makasih Mbak-mbaknya Mas-mas. Sama-sama. Udah jauh-jauh ke sini. Sama-sama. Ya Allah. Sama-sama. Nah, terus Ade Zaki ini gimana Bu? Dengan kondisi seperti ini teman-temannya sering main. Jadi masa cerianya Ade Zaki seperti apa? Alhamdulillah kadang-kadang masih ada yang kesini main nengok. Cuman namanya anak-anak ya Mbak, ngeliat dia begini kadang nggak tega. Takut ya? Iya. Kalau kadang Bu ditutup nggak, kalau ditutup ada kesini main. Zaki gitu. Ada cuma di depan situ Zaki gitu. Ya namanya anak-anak kadang kalau masuk juga kadang saya ini Mbak, namanya luka terbuka. Nggak takut ya? Anak-anak kan mainnya keringetan apa-apa, takutnya kalau masuk gitu saya mengurangi itu juga. Takutnya bawa apa kan kita nggak tahu, so, ini terbuka begini kan. Kalau kesini kalau habis mandi itu pada main 1, 2 gitu, pada main masih. Alhamdulillah. Nah jadi emang harus dibuka dikarenakan ya supaya cepat kering ya Bu ya. Itu kemarin sempet dokter bilang rawat inap lagi ya. Pengennya yang masih daging ini pengen ditanam lagi. Yang stok kulit yang di punggungan udah mulai kering. Cuma kalau rawat inap lagi saya mikir pertama tahu sendiri ya Mbak, namanya di rumah sakit ya benar dokter semua perawatannya BPJS, tapi kan untuk makan, untuk minum itu nggak BPJS. Betul. Yang di rumah juga kan kalau ayahnya nggak cuma di rumah sakit, nggak keluar kemana-mana, nggak ada gitu pemasukan istilahnya. Memang ada warung, tapi kan warung nggak semuanya bisa gitu. Terus yang kedua adiknya bingung, soalnya waktu dia dirawat yang kedua itu tidur di masjid 2 minggu Mbak. Saya kasihan, ya Allah Bu, nggak boleh masuk kan anak segitu, jadi boleh tidur di masjid. Di rumah sama mbahnya nggak mau, jadi 2 minggu tidur di masjid, 2 minggu di masjid
gantian, saya yang di atas sama dia, ayahnya di bawah sama adiknya. Kalau di rumah terus-terusan sama saya, dia nyariin. Kalau saya yang di rumah sakit sendiri, saya terus terang nggak kuat, Mbak. Kadang harus ngurus surat ke sana, harus ke sini. Bener-bener bingung saya. Kata dokter, ya udah kalau nggak mau dirawat lagi, dibuka ya pelan-pelan, disalepin. Ya Bismillah lah. Jadi salah khusus ya Bu ya dari rumah sakit? Khusus dari dokternya. Itu pun sebenarnya belum tentu semua cocok, belum tentu semua dapat. Saya belinya di online, alhamdulillah dapat terus, Mbak. Terus alhamdulillah juga cocok. Salep apa sih Bu? Mebu. Mebu, salep mebu. Khusus luka bakar dia. Semoga aja nanti Rizaki lukanya cepat kering ini. Karena apa ya, ini kasihan masih basah juga. Yang ini masih basahnya parah banget ya Bu ya, yang tadi. Terus sama di bagian ini juga atasnya masih pada merah, masih pada basah lah, masih belum basah, kering. Iya. Yang kering sebagian cuma di bagian depan-depannya ya Bu. Itu karena depannya itu kan tanam kulitnya lumayan banyak, Mbak. Oh, jadi tanam kulit ya Bu? Jadinya lumayan cepet kering. Itu yang ditanam yang dari paha kiri, betis kiri itu makanya belang-belang begitu itu dari gitu. Ngambilnya di situ, iya. Oh, jadi dibeset dari sini ditutup ke sini. Iya. Tangan, perut waktu itu dari situ. Kalau yang bokong ini dari jangan digaruk sayang. Jangan digaruk. Punggung gitu. Gatel ya? Jadi Zaki ini tipe anak yang kuat ya Bu ya? Sebenarnya dia itu kalau ini nurut Mbak anaknya. Sebelum kejadian ini, belanja ya ke warung, belanja ke agen, bawain catatan dia belanja. Ke pasar ya, ambilin pesanan sosis, bakso gitu, dia ke pasar, jagain warung, jagain adiknya, nurut Mbak. Kalau setiap azan gitu, masjid dulu, salat dulu baru main, nggak pernah neko-neko. Makanya pas kejadian ini, ya Allah, ya Allah, mimpi saya Mbak kecolongan. Tapi sekali lagi kehendak Allah ya Bu ya. Udah kodarnya. Nikmatin kadang. Kalau dibikin nggak terima gitu, capek Mbak. Capek. Maksudnya jalannya kayak nggak enteng, berat gitu. Kalau udah namanya ikhlas kan, nggak mungkin gitu kan, nggak sambil jalan waktu. Mudah-mudahan lah Mbak, biar enteng jalannya, biar dia cepet sembuh udah. Kan nikmatin aja. Ada keinginan nggak Bu untuk ya kalau anaknya kan yang melakukan sebenarnya kan masih belum ngerti apa-apa ya Bu ya, masih anak 10 tahun, untuk dari pihak keluarganya gimana Bu? Sebenarnya saya tuh nggak pernah minta apa-apa Mbak, cuman pengen kesini tanya kabarnya, nggak harus bawa apa-apa gitu, nggak usah, main aja kalau mau main, tanya kabarnya gimana, terus alhamdulillah gitu, berarti kan dia ada rasa tanggung jawab ya, walaupun bukan materi loh Mbak, bener, maksudnya kemanusiaannya aja lah. Iya, hati nuraninya lah ya. Coba kalau misalnya ini anaknya dia gimana, betul ya Bu ya? Bener. Apa ya, cuma saya minta maaf terus dimaafin kan, mungkin namanya orang ya beda-beda ya Mbak ya. Kayak kan kalau tak balikin gitu gimana? Ya wes lah, udah begini. Nah, Zaki mau buru-buru sekolah ketemu temennya nggak? Berarti harus cepat sembuh ya. Maaf. Oh, lengket ya Bu ya, jadi ya? Oh, oke. Mau ya, jadi tetap harus semangat ya. Kangen ngapain? Kangen main ya? Berarti totalnya udah berapa lama Bu nggak main? Kenapa Mbak? 7 bulanan itu? 7 bulan. Setelah itu nggak pernah keluar-keluar lagi? Enggak, sama sekali. Sama sekali. Mungkin keluar kalau mau pergi ke rumah sakit, baru keluar. Kursi roda juga nggak ada ya Bu? Bukan nggak ada, nggak bisa. Oh, nggak bisa? Posisinya kan dia harus iya, karena sampai ke belakang-belakang ya? Belum bisa, jadinya memang harus pakai. Jadi ininya juga kena Bu, bahu belakang ininya? Kalau bahu belakang nggak Mbak, ini bersih. Ini ya. Oh, ini aku baru tahu, baru lihat ini juga kena Bu. Kena itu Mbak. Ini sebagian ada yang ditanam kulit dari itu. Oh ya Allah ini Ibu. Ini juga lehernya. Jadi
Jadi ini sampai mana, Bu? Sampai dari sini depan. Astagfirullahaladzim. Ini juga kena. Tangan yang parah ya, Bu. Tangan parah banget ini sebelah sini. Tuh. Allah, Ketarik. ketarik iya. Zaki pada saat itu kok nggak nangis kan? Itu sakit banget. Kenapa Zaki? Kenapa nggak nangis? Kenapa Le? Udah panik. Panik. Mungkinnya udah nggak ngerti mungkin ya Mbak namanya anak segini. Tapi sakit ya? Insya Allah. Saya berdoa ya Zaki menjadi anak yang soleh, berbakti sama orang tuanya, cepat pulih seperti sedia kala, bisa sekolah lagi, yang paling penting bisa main lagi seperti anak-anak lainnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Zaki, nanti kalau kakak main kesini lagi, Zaki mau apa? Ada yang Zaki pengen nggak? Gak ada. Nggak ada. Zaki pengen apa? Ada sesuatu nggak yang Zaki pengen apa gitu? Pengen apa Le? Hah? Enggak. Nggak pengen apa-apa. Mainan? Enggak. Ya Allah. Biasanya anak segini kalau ditanya mau main ini, mau main itu, tapi Zaki Zaki nanti cepat sembuh, kita jalan-jalan mau nggak? Mau. Ke taman safari udah pernah belum? Yang lihat hewan-hewan, show-show hewan, ada harimau. Pernahnya ke Ragunan ya Le dulu. Oh, ke Ragunan. Taman safari belum? Ancol, Dufan? Belum. Nah, harus cobain berarti. Ya, Kalau udah sembuh. nanti kalau udah sembuh nih, udah kering ya, Tante janji kita jalan-jalan. Gitu, Oke? Oke. Sama ibu, sama ayah ya, sama adek sekeluarga. Itu tante yang janji. Ya? Zaki mau apa nanti kita turutin semuanya. Tapi Zaki harus ada keinginan sembuh. Ya? Biar cepet-cepet kering itunya, jangan digarukin ya sayang ya. Oke? Kemarin sempat bilang sama dokter, dokter puasa aku kira-kira udah berdiri belum sih, aku mau terawih. Oh, Terus ya Allah. dokter ya ayo berdiri sekarang, bisa berdiri ayo biar cepat sembuh katanya. Tapi belum kakinya ini ya. Belum sempat kuat. belajar berdiri Mbak, langsung nangis. Mungkin namanya udah berapa bulan dia nggak berfungsi istilahnya Iya, ya, langsung sarafnya tuh nangis, telapaknya, padahal telapaknya nggak ada yang sakit, langsung nangis. Dia ini dipegang ayahnya, sini tetangga Pak D gitu, terus berdiri gitu, langsung nangis, sakit. Sakit ya. Sakit, tapi kata dokter bagus, berarti sarafnya masih Aktif iya berfungsi, betul. Nanti Cuma suruh tinggal belajar. dilatih aja. Ini kan karena udah lama nggak jalan kan gitu. Tapi untuk organ dalamnya nggak ada yang Nggak ada kenapa-napa. Mbak, semua bagus kata dokter. Alhamdulillah. Dengan keadaan seperti ini kan jadinya ada sesuatu yang membekas, bukan fisik aja tapi psikis juga, secara mental dia bakal keinget terus ke depannya nanti, oh aku pernah ini akan ada trauma tersendiri gitu. Tapi semoga dengan pendampingan keluarga yang buat saya sih Masya Allah banget, ibunya sampai mengorbankan semuanya, bahasa kasarnya sebagai orang tua, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki ya Bu ya, semua demi anak gitu. Nah, itu pasti begitu semua Mbak, buat anaknya pasti ya Bu. ini aja kadang begini, ibu nanti bajunya aku nggak mau yang lengan pendek, yang mau yang lengan panjang, aku malu udah begitu. Saya kayak ya Allah udah hatiku ya. Zaki nggak boleh malu ya, nggak boleh malu ya sayang ya. Kalau misalnya ada temennya yang ngapa-ngapain Zaki, bilang aneh-aneh, nanti lapor sama tante ya. Nggak boleh kayak gitu. Oke? Zaki harus percaya diri ya. Zaki pintar. Pokoknya Zaki sehat-sehat, nanti tante kesini lagi ya. Oke? Gas lo dong. Maaf, ini ada sedikit bantuan. Semoga bisa dipakai bermanfaat untuk ibu. Iya, ibu.
Ya Allah Mbak, terima kasih ya, Mbak. Sama-sama Ibu. Nggak ada kata yang lebih dari terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat Ibu. Nanti Gusti Allah yang balas Amin. semuanya, Amin. yang nyukupin semuanya, mbak-mbaknya sehat-sehat ya Mas. Amin. Jalannya mudah. Insya Allah. Ya Allah, kamu punya orang-orang baik. Ibu karena tadi saya baru mau ngomong karena Ibu orang baik, jadi Ibu dikelilingi dengan orang-orang baik juga. Insya Allah. Ini dokternya juga, dia itu ketemu dokter yang luar biasa baiknya Mbak. Dari awal tanya, jadi gimana hari ini, ada perkembangan apa hari ini. Kalau hari Rebo itu katanya, oh hari ini aku ketemu Jaki, apa yang udah ini ya, dokternya itu baiknya Masya Allah. Pas lagi dirawat gitu, biarpun dia nggak ada jadwal ini Mbak, jadwal apa poli, dia pasti disempetin mampir ketemu Zaki, kalau nggak pagi sore, mau ngeliat gimana keadaannya, udah bisa apa. Ini dokternya Masya Allah, dokternya itu luar biasa baiknya. Baik-baik semua ya Bu. Ketemunya Masya Allah Mbak, orang-orangnya Mbak. Saya aja itu sebelum kejadian ini, istilahnya megang duit itu 100.000 udah bahagia banget ya. Oh bisa buat seminggu nih. Sekarang 100.000, ya Allah ya, kayak gak punya duit, soalnya butuhnya Untuk keperluan Zaki setiap hari ini. seminggunya itu paling nggak 1 juta lebih loh Mbak saya. Ayahnya yang pengangguran istilah kasarnya, dapat dari mana gitu. Kalau Allah nggak turun tangan, nggak nginin hati orang-orang baik, apa bisa Mbak? Berarti yang gerakin soalnya Allah kan. Sampai mbaknya dari jauh ke sini Masnya. Siapa kalau nggak ini Allah. Allah. Apa yang ngebuat hati Ibu sebesar itu jalanin ini semua? Enggak Mbak, kalau dibilang sakit Mbak. Cuman kata ayahnya, sekian banyak kita dikasih nikmat puluhan tahun, ini cuma dikasih sedikit loh, sedikit cobaan. Masa kita mau harus syukurin aja, nikmatin. Insya Allah nanti jalannya ada. Kalau udah dinikmatin, udah nggak gerundel hatinya, gampang ikhlas. Ikhlasnya sambil waktu, cuman lebih enteng jalannya, nggak beban. Biarpun beban hidupnya udah banyak. Tadi aku kaget ibunya bilang 100.000 buat Ibu bisa seminggu. Iya. Ya, dulu sebelum saya ini kan 100.000 itu di dompet, walah ya Allah, alhamdulillah gitu. Sekarang 100.000 ya Allah ya. Untuk kalian dengan adanya tayangan ini, jujur aku merasa tertampar banget ketika kadang ngeluh sama hidup. Kayak rezeki kok segini, atau kita sakit sedikit aja, aduh kok sakit gitu, udah ngeluh. Sedangkan Ibu yang diberikan cobaan seperti ini sama Allah, ditambah keadaan rezeki Ibu yang saat ini lagi sangat memprihatinkan juga, tapi Ibu masih bisa tersenyum dan mengucap kata syukur. Itu jadi untuk kalian yang nonton tayangan ini, jangan lupa banyak-banyak bersyukur. Apapun yang kita miliki, termasuk kesehatan, ya itu juga semua dari Allah. Ini nyawa kita, ini semua adalah titipan, ya. Yang suatu saat juga ketika Allah berkehendak, ya kita akan dipanggil gitu. Jadi jangan pernah lupa atas apa semua titipan yang diberikan oleh Allah, dari mulai baju, dari mulai nyawa, dari mulai rizki kita, dari mulai keluarga kita. Karena kita lahir di dunia ini sendiri, kita kembali juga akan sendiri. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu diangkuhkan. Kalau kalian punya rezeki, kalian berbagi untuk bekal kalian juga di akhirat. Apapun yang kalian punya, ketika ada orang yang membutuhkan, berbagilah selagi kalian mampu. Ada namanya siapa? Aisyah. Aisyah, sayang nggak? Saya nggak sama Mas Zaki? Enggak. Berantem terus sama Mas Zaki. Kalau nggak ada dicariin. Kalau di rumah sakit Mas Zaki nangis bilang apa? Bilang apa sih? Istighfar. Istighfarnya gimana? Gimana? Azim, Masya Allah. Mas cepet sembuh, nanti kalau udah sembuh kita main. Kemana ya? Mandi bola dulu deh katanya. Dia udah sibuk mikirin itunya. Ya berarti Mas Zaki harus cepat sembuh ya sayang ya. Bismillah. Ya, semangat terus. Ibu yang kuat ya, yang sehat.
Ibu hebat banget. Ini saya ketemu sama ibu, seneng banget hari ini, ngebuat saya semangat. Jangan dipuji nanti. Enggak ibu, yang kuat ya bu ya. Terima kasih ya Mbak ya. Sekali lagi guys, untuk kalian para orang baik, dengan kerendahan hati saya minta tolong bantuannya. Kita bergotong royong yuk membantu sesama, termasuk Ade Zaki yang saat ini benar-benar membutuhkan bantuan uluran tangan kalian. Bismillah, rezeki Ade Zaki ada melalui saya sebagai perantara dan kurir kalian untuk menyampaikan amanah baik kalian, dan insya Allah saya juga akan memberikan 100% tanpa adanya potongan sama sekali, karena niat saya pun dari awal membuka open donasi ini untuk menyalurkan ketika kalian ingin membantu saudara-saudara kita gitu. Jadi di akhir video kita akan cantumkan nama dan nominal-nominal untuk para donatur yang sudah mengirimkan ke admin kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Things are different. Oh, how I wish that things could change. But I'm not 19. I'm not naive. I just wish my heart would tell my mind what to believe. If I could get you back to the place where I first held you, I think we'd recognize the cause that was at stake. And truth be told, the vows we made, for worse or better, don't mean a thing if we throw it all